seperti saya upload. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Jadi selalu mencari referensi itu berdasarkan keywords-nya. Kalian harus bisa membayangkan kira-kira penelitian itu keywords pentingnya apa saja gitu. Misalkan kalian mengembangkan IoT untuk anggaplah hidroponik, sistem IoT untuk penyiraman hidroponik. Berarti itu ada 3 kata kunci ya, ada IoT, ada hidroponik, ada penyiraman. Nah, kurang lebih seperti itu. Semakin detail kata kunci yang kalian cari, itu bisa mengantarkan kalian kepada sumber referensi yang lebih sesuai atau paling sesuai untuk jadi referensi utama kalian. Itulah mengapa memang untuk mengatur keyword atau menulis keyword pada paper kalian itu perlu pertimbangan gitu, perlu teknik. Kayak ada pertanyaan nggak sampai sekarang? Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Belum, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, ketika kalian melakukan studi terhadap paper atau karya ilmiah yang kalian jadikan referensi utama, kalian harus melakukan apa itu yang namanya review. Nah, jadi review itu maksudnya kita membaca ulang gitu ya. Kita membaca tapi tidak hanya sekedar membaca. Kita harus melakukan critical reading atau membaca secara kritis. Apa maksudnya membaca secara kritis ya? Maksudnya ya kita nggak membaca secara lewat aja gitu ya. Oh bagus, oh ya tulisannya kayaknya pusing, wah iya oke deh lanjut gitu. Nggak kayak gitu sama sekali gitu ya. Ketika kita membaca suatu karya ilmiah, maka kita harus melakukan membaca kritis, critical reading, literatur review, dan ada 3 aspek utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah survei artikelnya. Kita harus survei artikel dulu nih terkait dengan isu yang kita minati atau enggak. Yang kedua kita evaluasi, coba secara ringkas gambarannya apa saja, ada informasi apa saja ya pada paper yang kita baca. Kemudian kalian harus bisa mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas. Itu 3 hal utama ketika kita melakukan literatur review atau studi pustaka. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi ada beberapa pertanyaan inilah yang mungkin bisa membantu kalian untuk mendapatkan informasi yang bisa mendukung penelitian kalian. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan atau urgensi. Yang kedua, apakah masalah tersebut telah ditemukan atau telah dipecahkan gitu ya? Apakah solusinya telah ditemukan? Kalau solusinya telah ditemukan ya jangan dibahas lagi gitu. Kemudian yang ketiga, mulailah menetapkan permasalahan sesederhana mungkin yang kita bisa. Coba kita sederhanakan permasalahannya. Yang keempat, metodologi penelitian yang digunakannya apa? Yang kelima, bagaimana cara mendapatkan data untuk dianalisis? Yang keenam, bagaimana menerjemahkan datanya? Apakah penelitian ini sudah menerjemahkan data tersebut dengan baik? Kemudian yang ketujuh, apa kontribusi dari paper yang kita baca atau dari karya ilmiah yang kita baca dengan penelitian yang akan kita lakukan? Yang kedelapan, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait permasalahan dan solusi yang kita baca ini? Dan yang kesembilan, apakah kesimpulan yang dibuat ini sudah menjawab permasalahannya? Kalau belum, ya itu berarti peluang penelitian. Seperti itu. Ini adalah beberapa langkah studi pustaka. Yang pertama, kita lakukan dulu formulasi permasalahannya. Pilih topik yang sesuai dengan isu dan minat atau apa yang ingin kita bahas. Permasalahan harus ditulis secara lengkap dan tepat. Yang kedua, kita harus mencari literatur. Ini yang tadi ya, kita cari-cari paper, cari-cari jurnal, baik itu lewat Google Scholar, lewat ResearchGate, lewat Science Direct, lewat IEEE Explore, atau sumber-sumber yang lainnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi data. Dari paper yang sudah kita baca, coba lihat apa data yang bisa kita dapatkan dari paper tersebut. Bisa berupa data kualitatif, bisa berupa data kuantitatif atau kombinasi keduanya. Dan itu yang bisa kita jadikan pembahasan nanti kita akan mencari data yang kayak gini atau yang berbeda. Atau bahkan kita bisa pakai data yang sama untuk pendekatan yang lain. Bisa nggak? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian kita analisis dan interpretasikan. Kita diskusi dengan rekan, atau kita tulis secara ringkas dari hasil rangkuman kita tentang studi pustaka yang sudah kita lakukan tersebut. Ada beberapa tekniknya ya di dalam melakukan studi pustaka. Yang pertama kita compare, kita bandingkan, kita cari kesamaan antara satu
paper yang sudah kita baca dengan paper yang lain. Yang kedua, kita mencari ketidaksamaannya. Bedanya di mana nih? Metodenya kah? Subjek penelitiannya kah? Atau mungkin tekniknya, metodologinya? Nah, jadi kalau misalkan mencari kesamaan, biasanya masalahnya sama nih. Permasalahan yang ingin diselesaikannya sama. Misalkan seperti itu. Atau latar belakangnya sama. Kemudian ada ketidaksamaannya. Untuk ketidaksamaan itu biasanya dari metode yang berbeda bisa dihasilkan data yang berbeda. Tentunya tingkat penyelesaian masalahnya juga berbeda. Itu yang bisa dibandingkan perbedaannya. Kalau sudah dapat kesamaan dan ketidaksamaannya, bisa kita berikan pandangan atau kita kritik ya. Apa pendapat kita tentang paper yang sudah kita baca? Bagus nggak? Sukses nggak? Kontribusinya besar atau enggak? Ini bisa kita jadikan paper utama atau enggak? Nah, kalau sudah bisa kita bandingkan atau synthesize, kita bandingkan satu sama lain, kita gabungkan gitu ya, kita kombinasikan menjadi satu kesimpulan tentang semua penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya pada topik ini, dan bisa kita ringkas, summarize. Jadi hasil kesimpulannya bahwa penelitian di bidang ini sudah dilakukan untuk A, B, C, D, E, tapi masih belum pada F, sehingga kita melakukan penelitian di bidang F. Seperti itu contohnya. Nah, untuk pencarian sumber pustaka, ini yang perlu kalian catat. Nama jurnalnya apa, proceedingnya apa, kalau misalkan memang itu tesis atau skripsi, dari mana, oleh siapa, tahun berapa. Nah, tahun penerbitan dan volume itu penting. Kenapa? Ini yang jadi referensi utama tadi ya untuk menunjukkan kebaruannya. Jangan terlalu kadaluarsa kalau kita memilih sumber referensi untuk kita jadikan studi pustaka. Kalau misalkan paper atau makalah itu ada namanya, apa namanya gitu ya, mungkin buku apa, jurnal apa, konferensi apa, nama penulisnya siapa, dan juga ada data lain yang diperlukan. Misalkan ada penerbit, ada tahun, ada lokasi, ada tempat. Itu biasanya bisa kalian tambahkan melalui fitur add reference atau citation pada Microsoft Word, atau bisa menggunakan fitur Mendeley ya untuk manajemen literatur review kalian. Di sini udah pada bisa belum nambahin literatur menambahkan referensi atau citasi menggunakan Microsoft Word? Belum, Pak. Oke, kalau gitu itu akan kita pelajari minggu depan ya. Jadi ini adalah salah satu teknik yang sangat membantu ketika kalian melakukan penulisan karya ilmiah, yaitu menambahkan referensi atau citasi. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Kalau untuk daftar isi daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, daftar tabel lah minimal. Itu semua udah bisa lah ya. Udah pada bisa belum? Siapa yang belum bisa? Kalau belum bisa nggak apa-apa, biar sekalian besok kita bahas gitu. Kita praktikum pakai Word untuk bikin macam-macam gitu. Siapa yang belum bisa? Paling nggak tadi kita udah tahu bahwa oke, buat bahan praktikum nanti ada praktikum penulisan citasi dan referensi. Oke. Yang nyambung dengan itu adalah daftar pustaka, karena untuk mendapatkan daftar pustaka otomatis di Word, kita harus menggunakan fitur citasi dan referensinya. Oke, itu nyambung. Kalau yang untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel udah pada bisa? Pernah belajar sih, Pak, tapi lupa lagi. Boleh, kalau gitu besok kita ulang ya. Nanti akan saya tunjukkan prakteknya minggu depan. Oke, ini adalah cara meringkas pustaka. Ya, misalkan, jadi kalau kalian sudah baca paper, kalian tulis, biar kalian nggak lupa. Tulisnya kalau bisa pakai tangan ya, karena apa yang kita tulis pakai tangan tuh biasanya meresap dengan lebih dalam gitu ke otak. Nah, misalkan secara umum gini ya, penelitiannya tentang apa? Tentang ketidakhadiran, misalkan seperti itu. Pengarangnya siapa? Ini si Pak Neff, nama depannya E, mungkin Eko Neff gitu ya. Tahunnya 1945. Masalahnya ditulis, faktor apa yang paling berpengaruh pada mahasiswa yang tidak hadir, misalkan seperti itu. Variabel penelitiannya apa saja? Usia, pendidikan, kondisi kerja, status pernikahan, jenis pekerjaan. Untuk sampelnya apa saja? Ada 67 orang, kerjanya di sini, kotanya di sini, usia rata-ratanya di sini, semuanya pria. Proses pengumpulan datanya bagaimana? Ya,
Jadi informasi seperti ini yang kalian buat resumenya. Jadi kalian tidak perlu menulis ulang dari paper yang sudah kalian baca, tapi poin-poin pentingnya kalian tulis untuk jadi referensi kalian. Hasilnya apa? Ini udah selesai belum? Nah ini, analisis datanya menggunakan metode apa? Ditulis. Hasilnya bagaimana? Hasil penelitiannya begini, kondisi kerja paling mempengaruhi ketidakhadiran akibat debu beracun dan ledakan. Itu ya lah ya, mati mendadak. Tidak ada variabel lain yang signifikan. Jadi orang-orang pada takut pada takut datang ke tambang soalnya takut mati. Wajar ya? Wajar. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya kalau misalkan diberikan bahan kimia yang bisa menyerap debu beracun dan ada mekanisme untuk peringatan bahaya ledakan, itu bisa mengurangi jumlah ketidakhadiran. Nah, sumbernya apa? Sumbernya ini. Ini papernya atau jurnalnya. Jadi, ini adalah poin-poin penting ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom kalau misalkan kalian membuat literatur review. Nah, ini kolom-kolom utama ini bisa kalian tulis sambil kalian baca papernya. Sehingga nanti ketika kalian sudah membaca 10 paper dengan topik yang sama, bisa kalian bandingkan ini. Mungkin ada yang analisa datanya sama, ada yang berbeda, ada hasil yang sama, ada yang beda, ada kesimpulan sama, kesimpulan yang berbeda. Nah, itu yang bisa kalian pilih dan bisa kalian sajikan di penelitian kalian. Hasil penelitian A menyatakan begini didukung oleh begini, begini, begini. Akan tetapi hasil penelitian B menyatakan begini dan juga didukung penelitian lain yang seperti ini. Pada penelitian ini, saya ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya kesimpulan A paling memenuhi syarat karena begini, begini, begini dilakukan dengan begini, begini, begini. Nah, begitu. Nah, itulah bagaimana cara kita menggunakan referensi untuk mendukung penelitian kita. Kita tunjukkan hasil penelitian yang mendukung, kita tunjukkan hasil penelitian yang melawan, tapi kita harus menyatakan kita milih yang mana, dasarnya apa, dan pendekatannya apa. Sehingga bisa memperkuat pendapat akademik yang sudah kita pilih tadi. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kayaknya kita masih punya waktu berapa nih? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Waduh, ada yang baru gabung lagi. Karena waktu kita masih panjang, saya ingin minta sedikit waktu untuk memberikan contoh kepada kalian tentang bagaimana melakukan citasi dan referensi. Nah, tapi itu saya simpan yang paling bagusnya buat minggu depan lah. Sekarang kita bahas dari yang paling gampang aja dulu. Yakni bagaimana kita melakukan pengeditan untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Itu aja dulu. Satu hal yang penting ketika kalian mulai menulis untuk karya apapun, sebelum mulai menulis, pastikan normalnya ini kalian ubah dulu sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan saya tulis ini adalah karya ilmiah. Settingan default di Microsoft Word bahwa semuanya itu akan dimulai dari align left. Ini yang harus kalian ubah menjadi justified, misalkan seperti itu. Kemudian fontnya biasanya Calibri body, karena kita di dunia akademik biasanya pakai Times New Roman 12, ya dirubah lagi seperti ini. Nah, kalau misalkan ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk semua tulisan di dalam tubuh tulisan ini, normalnya kita update menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan ini ya, update normal to match selection. Klik kanan di bagian normal, pilih update normal to match selection, sehingga normalnya akan berubah seperti ini. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau kalian tulis daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, semuanya akan pakai font ini gitu. Karena itu otomatis tidak bisa diubah-ubah lagi, jadi mendingan kalian setting dari awal. Bagaimana cara menuliskan daftar isi, daftar tabel, dan yang lain-lain? Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan daftar isi, gampang sebenarnya. Klik reference, insert, table of contents ya, di pojok kiri atas. Klik automatic table 1. Ya, tapi tidak ada
Apa-apa yang bisa dimasukkan di sini ya wajar, karena memang kita belum memasukkan nama judul bab dan yang lain-lain. Nah, gimana cara menambahkan nama judul bab? Menambahkan nama judul bab itu main-main di settingan format ini lagi. Ada heading 1, ada heading 2. Misalkan kita tulis bab 1. Shift Enter pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah, misalkan seperti ini. Kenapa satunya jauh di kanan, Pak? Ya wajar, soalnya tadi saya pakai Shift Enter. Untuk bab 1, judul bab biasanya kita taruh di tengah, jadi seperti ini. Kemudian kita kasih bold, jadi tebal, dengan ukuran tetap 12. Kita ingin agar semua judul bab itu seperti ini. Sehingga pointernya taruh di sini, klik kanan di heading 1, pilih update heading 1 to match selection. Kalian bisa lihat ya, di navigation pane sebelah kanan itu muncul bab 1 pendahuluan, berarti dia sudah terregister. Apapun yang muncul di navigation pane, ini bisa kalian lihat di sini ya, view, kemudian centang di navigation pane, itu nanti judul-judul bab itu akan keluar di sini. Ini akan sangat memudahkan kalau kalian sudah nulis 40 halaman dan pengen lompat-lompat dari satu bab ke bab lain. Kita sudah punya judul bab 1. Kemudian bagaimana kita menambahkan subbab? Nah, subbab itu mainnya di heading 2. Misalkan 1.1 latar belakang. Formatnya seperti apa? Ya, formatnya ada angka di depannya. Kemudian kalian kasih bold. Sama ya, main ya. Klik kanan di heading 2, kemudian update heading 2 to match selection. Kalian bisa lihat di sini 1.1, kemudian AAB. Ya, itu gunanya apa? Gunanya nanti kalau kalian menulis misalkan rumusan masalah ini ingin kalian jadikan subbab, tinggal klik ini ya, klik. Ya, 1.2 langsung, saudara-saudara. Gunanya buat apa? Nah, gunanya, balik lagi ya ke yang tadi. Kalau kalian klik kanan di sini, pilih update field, ini akan langsung muncul halamannya. Kalian nggak perlu tulis manual, nggak perlu tulis halamannya manual, gitu nanti akan selalu muncul. Kalau misalkan daftar isi pun pengen kalian jadikan judul bab, ya bikin saja daftar isi gitu. Klik heading 1. Klik kanan di sini, pilih update field, simsalabim. Update entire table, prok. Ya, muncul nomor halamannya. Seperti itu ya. Itu untuk bikin daftar isi. Untuk bikin daftar isi otomatis ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan tanyakan lagi. Nah, sekarang gimana cara yang bikin gambar gitu? Untuk masukkan gambar, nah, misalkan gambar itu ada di sini. Ya, insert picture, kemudian pilih gambar yang mau dimasukkan. Ada nggak ya gambar yang mau contoh? Ada screenshot. Ya, misalkan gambar inilah. Oke, gambar ini ya. Gambar ini biasanya kalau kalian kasih nama kan langsung ya, gambar 1. Ini gambar. Nah, kalau yang kayak gini ini nggak bisa jadi daftar gambar. Kita harus berhenti memberikan nama gambar dengan cara ini. Terus cara yang bagus gimana, Pak? Klik kanan pada gambar, pilih insert caption, kemudian labelnya, pilih gambar. Kalau nggak ada label gambar, kalian buat label baru yang namanya gambar gitu ya. Gambar. Oke. Kalau sudah tulis, ini gambar contoh. Iya. Taruh di tengah. Kalau misalkan tulisannya nggak sesuai dengan yang kalian inginkan, bikin tegak, kasih warna hitam. Times New Roman-nya dibesarkan, ukuran 11, karena yang lainnya 12. Kemudian cari di atas yang namanya caption ya. Caption, klik kanan, update caption to match selection. Gunanya buat apa? Nah, nanti kalau kalian mau bikin daftar gambar, itu akan langsung muncul. Gimana cara bikin daftar gambar? Coba kita bikin halaman baru. Ctrl Enter. Kemudian kasih judul namanya daftar gambar. Jangan lupa dipilih heading 1, blok. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan, mana ini? Insert table of figures. Nah, di sini kita bisa memilih caption label, gambar. Kalian bisa milih gambar, bisa pilih tabel ya. Karena saya belum bikin daftar tabel, kita pilih gambar dulu. Oke, kalau sudah dia akan muncul. Ini gambar contoh halaman 3.
Halaman 3 tapi nggak ada nomor halamannya, Pak. Ya, silakan tambahkan nomor halaman lah ya. Page number, bottom of page, taruh di pojok kanan bawah. Hop, itu ke atas. Page number, bottom of page, dan bawah. Dah. Seperti itu ya. Kita sekarang sudah punya daftar gambar. Kemudian ini gimana Pak? Daftar gambarnya belum muncul di sini. Gampang, klik kanan, pilih update field. Kalau sudah kita update, akan muncul daftar gambar. Seperti itu. Oke, jelas untuk daftar gambar? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya adalah untuk tabel. Tabel. Coba kita masukkan gambar tabel. Ya, misalkan tabel ini ya, tabel kolom. Ini kolom A, kolom B. Aduh. Nah, apa bedanya daftar gambar dengan daftar tabel? Ini tidak ada ya, cuma satu gambar yang satu tabel. Tapi untuk captionnya itu berbeda. Ini sama ya, coba kalian arahkan mouse kalian sampai dapat tanda panah 4 di pojok kiri atas. Tabel nih, kecil nih. Biasanya ada di sini. Klik kanan di situ, insert caption. Ya. Labelnya, pilih yang tabel. Kalau belum ada tabel, bikin new label. Tabel. Oke. Nah, ini hilangkan kemana yang tulisannya? Karena captionnya tadi saya atur ke tengah. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak apa-apa, enter aja. Oke. Nah, tabel 1. Jangan lupa kasih titik. Ini tabel contoh. Apa yang membedakan gambar dan tabel? Ini ya, saya ulang ya. Apa bedanya? Bedanya di sini. Position above selected item. Posisinya di atas. Selalu ingat bahwa untuk caption gambar, itu tulisan gambarnya ada di bawah gambar. Kalau buat tabel, tulisan tabelnya ada di atas tabel. Karena itu ini diatur agar di atas. Above selected item. Sehingga bedakan di situ. Nah, di atas kan munculnya. Ini contoh tabel. Kalau misalkan ini sudah pakai caption, kalian bisa lihat angkanya ya. Kalau ada warna abu-abu itu berarti dia sudah pakai otomatis. Itu yang kita cari, yang otomatis-otomatis saja. Kalian bisa bikin daftar tabel. Gimana caranya bikin? Bikin paragraf baru, bikin halaman baru, Ctrl Enter untuk page break. Bikin namanya daftar tabel. Sudah otomatis heading 1, diklik. Enter. Jangan lupa, nah ini ada yang aneh kan di sini. Nanti kita benerin. Kemudian references, insert, table of figures masih tetap. Tapi di sini kita caption labelnya cari yang tabel. Kalau sudah dia bikin oke, maka akan muncul nama tabel dan halamannya. Nanti kalau misalkan gambar atau tabelnya berubah halaman, yang perlu kalian lakukan cuma tinggal Ctrl A untuk memilih semuanya, kemudian pencet Fn F9, sehingga semuanya bisa langsung terupdate ya otomatisnya. Apa efeknya? Efeknya kalian nggak perlu klik satu-satu update field, sehingga kalau kalian lihat ke daftar isi, di sini udah ada daftar tabel. Terus kalau kita lihat navigation pane, kenapa Pak ini ada yang kosong-kosong? Ini karena ada spasi yang formatnya adalah heading 1. Nah, biar nggak muncul kayak gini di navigation pane, klik normal. Dijadikan normal saja. Semua yang normal-normal itu nggak muncul di navigation pane karena dianggap tulisan biasa. Nah, seperti itu. Rapi kan? Nah, ini kalau kalian mau lompat-lompat dari satu bab ke bab lain, tinggal gini aja. Kemudian daftar isinya pun otomatis. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Cukup jelas ya. Ini videonya saya upload nanti kalau ada yang mau lihat-lihat, silakan lihat aja. Untuk citasi dan referensi akan saya bahas minggu depan. Nah, kita akan pakai file ini aja juga buat praktek. File ini akan saya kurumkan di grup. Silakan dilihat-lihat gimana-gimananya. Kalau mau dioprek juga silakan. Masih ada banyak yang belum saya sampaikan ya sebenarnya. Atau mau dibahas sekarang juga. Misalkan untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu biasanya kita pakai angka Romawi ya. Ini kan angkanya angka biasa. Ada yang bisa nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang pengen tahu nggak? Guys. Ya Pak, pengen tahu Pak. Nah gitu dong. Nah jadi agar format halaman berbeda, format nomor halamannya bisa berbeda,
kita harus mempelajari konsep baru yang namanya section ya, section atau bagian. Ini semua dianggap section yang sama. Bisa kalian lihat di sini tidak ada tulisan section karena semua ini dianggap satu section atau satu bagian. Agar kita bisa pakai format yang berbeda untuk halaman, maka sebelumnya kita harus jadikan dulu mereka satu halaman. Akan tetapi untuk memisahkan satu section atau satu bagian dengan bagian lain, kita tidak bisa pakai Ctrl Enter atau page break biasa. Kita harus pakai, coba ya, perhatikan. Klik layout yang di atas, klik break, kemudian pilih section break yang next page. Gunanya apa? Itu untuk memisahkan section depan angka Romawi kecil dengan section belakang angka Arab. Kalau yang tadi yang biasanya kita pakai Ctrl Enter itu adalah ini page break. Ini akan memberikan efek biasa, halamannya sama, nggak bisa kita memisahkan. Karena itulah untuk memisahkannya kita harus menambahkan insert, break, kemudian next page. Gunanya apa? Coba kalian klik 2 kali di daerah dekat angka halaman, maka akan muncul section 1. Dan bab 1 pendahuluannya section 2. Kalau dia sudah terpisah seperti ini sectionnya, berarti ini bisa kita oprek sehingga nomor halaman dari section 1 dan section 2-nya bisa berubah. Bagaimana cara membedakannya, Pak? Pertama-tama kita klik next dulu, kemudian kita hilangkan link to previous sehingga nomor halaman di section 1 dan 2 itu berdiri sendiri. Kalau sudah berdiri sendiri bagaimana? Enak. Format page number start at 1 sehingga bab 1 pendahuluannya akan mulai dari halaman 1 lagi. Padahal di daftar isi dan teman-temannya dia sudah sampai hitungan 3. Oke, itu satu masalah selesai. Gimana caranya kita bikin nomor halaman di daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel yang menjadi angka Romawi? Gampang. Page number, format page number, dan kemudian number formatnya pilih angka Romawi kecil. Simsalabim. Oke. Ya, muncul. 1, 2, dan 3. Apa efeknya, Pak? Banyak. Coba ya lihat daftar isinya sekarang. Klik kanan update field, maka kita akan melihat bahwa untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel sudah menggunakan angka Romawi, dan sekarang bab 1-nya di halaman 1. Yang lainnya gimana, Pak? Ya sama ya, bisa menyesuaikan juga. Update field, maka gambar contoh akan muncul di halaman 1. Kemudian contoh tabel juga muncul di halaman 1. Cepat, nggak perlu tulis satu-satu, dan otomatis. Ini kalau misalkan kalian tambahkan lagi halaman di bawahnya, dia akan langsung otomatis jadi halaman 4 Romawi ya, karena dia masih berada pada section yang sama. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Terlalu cepat? Ada yang nggak paham? Pak, untuk penulisan kayak skripsi, kayak jurnal itu, Pak, Ya. si page-nya itu berapa sih, Pak? Nah, Ukurannya itu yang tulisnya. Nah, gini ya, kalau misalkan kita ingin menulis untuk skripsi, harusnya ada formatnya. Nanti saya tanyakan ke Pak Jaya deh format kita apa. Kalau misalkan untuk jurnal, lihat dulu jurnalnya jurnal apa. Biasanya mereka ada formatnya sendiri. Coba kalian cari misalkan IEEE paper format. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Cari IEEE paper format. Ini yang biasanya dipakai untuk menerbitkan paper di teknik elektro ya, IEEE. Ya, misalkan klik aja salah satunya, use style, paper type. Nah, ini filenya doc ya, conference template A4. Nah, biasanya sudah ada format untuk jurnal masing-masing. Biasanya sudah ada format untuk paper masing-masing. Kalau misalkan kita ingin melihat formatnya, biasanya mereka sudah menyediakan sehingga sudah rapi. Nanti kalian akan diberikan seperti ini. Tinggal diedit-edit saja. Ada untuk stylenya semuanya sudah diatur sehingga rapi di atas ya. Kalian lihat ini. Untuk keyword ada sendiri, untuk heading bisa sampai 6. Untuk normalnya ada.
Kemudian untuk title juga ada dan yang lain-lain. Nah, kalau sudah gini kita tinggal edit-edit saja ini. Ini judul paper saya gitu kan. Nah, begini. Ya. Nah, begitu. Kalau sudah ya tinggal diedit-edit saja dimasukkan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 daftar pustaka, bab 3 untuk untuk pengumpulan data ya seperti itu. Selalu cari format papernya. Karena mungkin untuk konferensi yang lain bisa berbeda begitu ya. Bisa berbeda tergantung jurnal atau paper conference-nya. Kalau misalkan Anda ikut konferensi terus bilang menggunakan format IEEE ya sudah baku ini, sudah baku. Seperti itu. Kalau untuk skripsi nanti akan saya tanyakan ke Pak Jaya, jadi nanti kita bisa punya format penulisan skripsi yang baik gitu ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kalian bisa cari download sendiri buat coba-coba ya. Oke, masih ada 10 menit sebelum sesi kedua berakhir. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini tentang daftar pustaka, tentang studi pustaka atau studi literatur? Belum, Pak. Pak. Baik, kalau gitu insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan topik tentang citasi dan referensi dan plagiarisme juga lah ya, kenapa kita perlu melakukan citasi dengan baik. Kita akan ketemu lagi, terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini dengan baik. Nanti videonya akan saya upload di YouTube untuk dipelajari, silakan kalau ingin diulang-ulang, filenya akan saya upload, baik untuk conference template ini dan juga file yang sudah saya oprek tadi, agar bisa kalian pelajari dan praktek-praktek juga. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, lebih baik ya, silakan ditanyakan langsung di grup, biar kita bisa praktek dan belajar bersama. Demikian saya Eri kuliah hari ini, semoga tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.